Halo, Halo, selamat selamat pagi pagi pemirsa. Apa pemirsa. kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama kami dalam I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Inspirasi Indonesia. Indonesia. Bersama saya Dimas Aditya dan rekan saya. Saya Monica Ramadhani. Dan pemirsa, selama 1,5 jam ke depan kami akan memberikan informasi seputar Sumatera Selatan yang sudah kami rangkum untuk menambah wawasan pemirsa di rumah. Dan juga pemirsa, kami akan menghadirkan seorang narasumber kita, yaitu Bapak Anjar Rusjayanto dari Sriwijaya Aero Modeling Club Palembang. Dan Dimas, kita akan membahas mengenai aktivitas atau komunitas dari Aero Modeling Kota Palembang ini. Nah, ini mungkin pemirsa masih penasaran itu aero modeling itu apa? Nanti kita bahas, jadi tetap saksikan kita tentunya. Dan selain itu pemirsa, kami juga akan memberikan informasi seputar film dan juga lagu yang pastinya akan menginspirasi pemirsa di rumah. Dan juga Dimas, khusus untuk bulan Ramadan kita akan menghadirkan segmen ceramah, yaitu cerita Ramadan, di mana kali ini kita akan memberikan kisah inspirasi dari Bapak Augie Bunjamin selaku Direktur Keuangan Sriwijaya FC dan juga Direktur Utama Swarna Dwipa Hotel. Nah, ini mungkin pemirsa yang ingin tahu informasi, update informasi bisa kemana, Monik? Bisa update Twitter kami di @ilovesumsel dan juga fanpage-nya I Love Sumsel Mos TV. Dan pemirsa, inilah I Love Sumsel selengkapnya. Seperti biasa, berita pertama datang dari Sumatera Selatan. Ya, silakan Dimas. Terima kasih, Cindy. Pemirsa, sebuah dump truck penuh muatan batu koral terbalik dan menimpa rumah warga di daerah Musi 2 Jalintim, Palembang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akibatnya bagian depan rumah nyaris roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menurut pemilik rumah Lukman, sebelum terbalik dan menimpa rumahnya, mobil dump truck yang dikemudikan Heri meluncur sendiri seperti tidak ada yang mengendalikan. Setiba di depan rumahnya, roda bagian kiri dump truck jatuh ke bahu jalan, lalu terbalik dengan bunyi yang cukup keras. Batu koral yang dibawa dump truck itu pun berhamburan di depan rumah Lukman. Warga yang mengetahui ada kecelakaan langsung berkerumun untuk menyaksikan. Ya, mobil ini ngonyor baik, langsung nembur. Nah, pas di depan rumah ini terbalik kan? Ya, kena rumah. Kena rumah. Oh, apa bunyi suara apa? Ya berbunyi lah. Heeh. Beruntung bunyi. Saat terbalik, mobil menimpa bagian depan rumah Lukman hingga rusak dan nyaris roboh. Beruntung saat itu di bagian depan rumah Lukman sedang tidak ada orang. Sopir dump truck Heri juga tidak mengalami luka yang berarti. Amriza Nursatria, Mos TV. Ya, dan memang dihimbau kepada para pengemudi truk ini harus lebih hati-hati lagi, lebih ekstra hati-hati lagi. Karena ini apalagi menjelang hari Lebaran seperti itu akan sangat padat sekali. Dan arus mudik juga semakin meningkat, Dimas, dan ini juga disebabkan oleh kelalaian dari pengemudi. Tentunya tidak bukan hanya membahagiakan pengemudi tersebut, tapi juga membahagiakan orang lain yang berada di sekitarnya. Ya, tentunya. Ya, baiklah pemirsa, sementara itu di informasi lain, masyarakat yang biasa melalui jalan atau jalur lintas timur Palembang Indralaya akan segera bernapas lega. Pasalnya tidak lama lagi mereka akan dapat melalui jalan tol Palembang Indralaya yang jika tidak ada perubahan, bulan November nanti pembangunannya akan segera dimulai. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto yang meninjau langsung persiapan pembangunan jalan tol sepanjang 22 km di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pembangunan jalan tol yang anggarannya mencapai 1,2 triliun rupiah itu merupakan solusi kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalintim, Palembang, Indralaya. Joko Kirmanto menambahkan kedatangannya juga untuk memastikan proses ganti rugi lahan apakah berjalan lancar atau tidak sebelum bulan November. Termasuk bagaimana penerimaan masyarakat Ogan Ilir terhadap rencana pembangunan jalan tol. Sikat itu menjadi bagus lah. Kemudian saya kesini untuk melihat persiapan Palembang Indralaya. Karena Palembang Indralaya kan paling harus segera ada groundbreaking. Harus dimulai pekerjaannya. Tadi kamu bilang kurang lebih November katanya harus sudah dimulai. Oleh itu saya ingin November. Oleh itu saya ingin meyakinkan apa betul nanti pembebasan tanahnya selesai sebelum bulan November. Tapi tadi teman-teman semua menyatakan bahwa sudah persiapannya katanya sudah mantap. Kelihatannya juga tidak akan banyak masalah pembebasan tanahnya kan. Jika tidak ada halangan, pengerjaan jalan tol ini akan selesai dalam waktu 1 tahun atau sampai November 2014. Amriza Nursatria, Mos TV. Ya Dimas, kita harapkan dengan pembangunannya jalan tol Palembang Indralaya ini tidak ada hambatan sehingga pembangunannya akan berjalan dengan lancar. Nah, ini mungkin pemirsa yang merupakan salah satu
anak Unsri seperti Iya. Universitas Sriwijaya mungkin bisa bernapas lega, nantinya akan ada jalan tol dan tidak ada macet lagi tentunya. Dan juga untuk pembangunan jalan tol Ya. ini sendiri membutuhkan budget sekitar 1,2 triliun Ya, dan kita rupiah. harapkan ini semua dananya keluar dan semuanya transparan seperti itu, tidak ada yang dikorupsikan benar tentunya. sekali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, perayaan Hari Raya Idul Fitri tinggal hitungan hari, namun sejumlah jalur mudik Lebaran masih banyak yang longsor dan belum diperbaiki. Selain itu, pemudik dituntut waspada pada jalur yang longsor di beberapa titik. Jalur yang longsor pada bulan Desember 2012 lalu di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Oku hingga kini belum dilakukan perbaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Sumatera. Jalan yang terbis hanya dijaga warga yang berdiri di dekat jalan yang longsor tersebut, sementara penerangan jalan dan rambu lalu lintas juga masih minim. Di Jalan Lintas Tengah Sumatera tercatat ada 3 titik jalur yang mengalami longsor dalam kawasan Kabupaten Oku, yaitu di Jalan Lintas Desa Meraksa Jiwa kilometer 21 Kecamatan Pengandonan, Desa Batu Kuning Kecamatan Batu Raja Barat, dan Desa Gunung Meraksa di kilometer 58. Sementara jalur alternatif menuju Provinsi Bengkulu juga ada 4 titik jalan yang terbis, serta beberapa titik yang mengalami longsor. Pemudik diharapkan berhati-hati melintasi Jalan Lintas Tengah Sumatera menuju ke Bengkulu dan Jambi, serta jalur alternatif menuju ke Provinsi Bengkulu dan Lampung, karena jalur yang rawan longsor dan minim rambu lalu lintas. Anwar Anas, MOS TV. Ya, dan Ya, Monik, Dimas. memang kita himbau lagi untuk para pengguna jalan, apalagi ini yang ingin mudik nantinya lebih Ya. berhati-hati, karena memang ada beberapa ruas jalan yang belum diperbaiki. Dan juga bagi pengemudi harus Ya. mengecek kendaraannya terlebih Ya. dahulu. Jadi bukan hanya hati-hati, namun di sisi lain mereka juga harus menyiapkan kendaraan yang akan digunakan. Dan juga Dimas. kondisi tubuh harus lebih Iya. fit tentunya, Monik, Ya, seperti itu. baiklah pemirsa, sementara itu terkait di informasi yang sama, jelang arus mudik Lebaran nanti, Dinas Pengerjaan Umum Bina Marga Kota Palembang telah melakukan perbaikan di 141 lokasi dari 216 titik yang membutuhkan perbaikan dan pelebaran jalan. Meski Kota Palembang bukan merupakan jalur lintas arus mudik, namun Palembang menjadi daerah tujuan dari masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga pihak PU Bina Marga sendiri melakukan antisipasi dengan melakukan perbaikan jalan di beberapa titik, guna kelancaran berkendaraan selama Lebaran. Banyaknya mobil bermuatan besar seperti truk pengangkut barang semakin memperparah kerusakan sebagian jalan yang ada di Kota Palembang. Sebagian besar kita sudah, untuk yang APBD Indo ini sudah 80% sudah jalan. Jadi kondisinya sudah agak bagus lah, walaupun tidak seluruhnya bagus. Untuk yang di sekitar pemukiman sudah bagus, Lombok Mutoyo, Sumoharjo, Sukabangun, sebagian Pelaju, Sentosa, Jaya itu sudah selesai, sudah siap untuk antisipasi Lebaran di Kota Palembang. Sehingga untuk memperbaiki satu kawasan jalan tersebut, pihak PU Bina Marga menghabiskan dana sebesar 1 miliar rupiah. Faruk Al-Fajri, Evi Agustina, MOS TV. Ya, dan memang masih ada beberapa titik yang belum diperbaiki dan ini Iya. harus membuat para pengguna jalan lebih waspada lagi tentunya. Tapi Dimas, menjadi suatu pertanyaan Ya. besar, mengapa atau ini menjadi tradisi juga bagi pemerintah Indonesia Ya. memperbaiki jalan di saat menjelang Lebaran. Mengapa tidak dari jauh hari, Nah, Dimas? ini mungkin juga kebingungan yang didera oleh masyarakat Ya. di Indonesia tentunya. Ini mungkin kita masih mencari tahu kenapa ini pada saat Lebaran, mungkin hari-hari besar lainnya baru diperbaiki, sedangkan pada hari-hari sebelumnya seperti tidak diaminkan seperti itu. Iya, benar sekali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi yang lain. Pemirsa, tiket bus angkutan antar provinsi sudah habis terpesan sejak awal Ramadan. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak pengusaha bus akan menambah angkutan mudik untuk melayani penumpang tahun ini. Angkutan antar kota antar provinsi di Kabupaten Oku Timur sudah habis terjual sejak awal Ramadan. Bahkan tiket hanya tersisa beberapa tempat duduk saja. Pihak pengusaha jasa angkutan di Kabupaten Oku Timur berencana menambah angkutan armada jika diperkenankan oleh pihak Dinas Perhubungan.
Begitu juga dengan travel angkutan antar kota dalam provinsi dari Kabupaten Oku Timur untuk menuju Palembang maupun ke Lampung juga telah habis. Hanya tersisa di 2 hari menjelang Lebaran tiba. Habisnya tiket yang terjual dikarenakan penumpang menghindari Tusla yang akan berlaku 7 hari sebelum Lebaran tiba. Pihak perusahaan jasa angkutan mengaku mengalami kerugian jika banyak tiket bus yang terjual sebelum Tusla. Ya banyak yang pesan, Udah. banyak yang booking juga. Udah booking ya? Malahan hampir mau 2 mobil kayaknya. Udah dipesan. Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Timur merilis Kabupaten Oku Timur memiliki jumlah armada antar kota antar provinsi sebanyak 16 unit milik 6 perusahaan jasa angkutan. Namun saat Lebaran nanti akan beroperasi 26 unit kendaraan dengan jumlah keberangkatan mencapai 180 keberangkatan dengan tujuan Jakarta dan Yogyakarta. Anwar Anas, MOS TV. Ya, dan ini naiknya pembelian tiket untuk mudik ini tentunya sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari. Iya. Dari bulan Ramadan sudah habis ternyata. Dan seperti itu. juga harus antisipasi terhadap calo-calo yang beredar di mana mereka selalu mencari kesempatan di Ya. saat kesempitan. Ya, dan memang ini harus diwaspadai lagi untuk para pembeli atau calon pembeli tiket Iya. seperti itu. Jangan membeli tiket dari calo, akan naik harganya mungkin lebih 2 atau 3 kali lipat sepertinya. Ya, Jadi benar lebih baik sekali. membeli di loket resmi tentunya. Ya, walaupun harus Ya. mengantri ya. Ya, tentunya. Dan pemirsa, kita beralih ke headline news. Hari ini ada headline news dari Sriwijaya Post. Kali ini bisa Anda lihat di sini tagline-nya yang cukup besar. Bisa Anda baca, ini asisten manajer ditembak dari dekat. Dan ini merupakan kasus perampokan yang diderita oleh asisten manajer PD Panen distributor sembako Batu Raja. Dan ini para asisten ini tewas ditembak oleh para perampok. Ini perampoknya ada 4 orang perampok. Ini ceritanya mereka ingin Ya. menyetorkan uang sebesar 237 juta seperti itu. Dan ini dihadang oleh perampok yang berjumlah 4 orang menggunakan kendaraan bermotor dan juga menggunakan senjata api. Iya, Seperti itu. Dimas. Yang ini satpam yang berupaya untuk melarikan uang ternyata juga menjadi korban bacok seperti itu. Ya, benar sekali. Ya, baiklah pemirsa, sementara itu di informasi lain di sini di harian terbesar Sumatera Selatan yaitu Tribun Sumsel, kita bisa melihat di sini ada gambar bus wisata yang terjun ke jurang sedalam 30 meter. Di mana ini terjadi kecelakaan bus wisata yang sekitar 39 orang mengalami tewas dan 12 lainnya berhasil diselamatkan dari bus naas tersebut. Bus ini berisi para peziarah yang akan berziarah. Jadi kejadian ini sebelum bus masuk ke jurang, bus tersebut menabrak pembatas jalan di sepanjang jurang tersebut. Dan ini pemirsa. masih dicari tahu seperti misal apakah penyebab dari kecelakaan ini, apakah ini kelalaian dari sang pengemudi atau memang ada kerusakan pada busnya tentunya. Ya, benar sekali Dimas. Ya, dan kita beralih ke headline news dari Sriwijaya Post lagi. Dan ini pemirsa, kandidat Kapolri Jenderal Saud yang merupakan menjadi kandidat Kapolri ini diperiksa tentang hartanya di KPK karena ini memang salah satu syarat untuk menjadi calon Kapolri seperti itu, memang harus diperiksa dulu ini uangnya dari mana, hartanya bisa dari mana, ya Dimas, diusut tuntas dulu seperti apakah memang pernah melakukan tindak korupsi atau belum. Ya, dan ini mudah-mudahan nanti ini kandidat Kapolri kita Jenderal Saud bisa terpilih tentunya nanti. Dan juga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan keamanan lebih bisa ditingkatkan. Ya, baiklah pemirsa, ini masih terkait juga dengan masalah kepolisian, di mana di sini ada tagline besar, saya dipaksa tari telanjang. Ini sempat menggegerkan masyarakat Indonesia, di mana salah satu mantan nafi yang sudah lepas pada 20 Mei 2013 kemarin, dia memberikan pernyataan bahwa selama di lapas, yaitu lapas Kerobokan Bali, dia sempat mengalami banyak sekali tindak kekerasan, di mana dia satu sel dengan lesbi yang aktif dan juga para HIV/AIDS yang positif. Dan selama di tahanan, dia juga banyak sekali mengalami tekanan dan penganiayaan. Ya, dan ini merupakan salah satu PR untuk pemerintah. Iya. Jangan lagi ini menjadikan tahanan malah dibuat untuk tari telanjang. Dia dipaksa untuk melakukan tari telanjang seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu kebobrokan dari lapas kita di Indonesia seperti itu. Ini kita himbau untuk pemerintah Indonesia jangan lagi harus disidak
juga Iya. ini untuk hal-hal yang seperti Dan ini juga karena harus- sudah banyak, apalagi untuk koruptor seperti itu. Ya benar sekali, Monik. harus dilakukan pengawasan Iya, ada walaupun itu di tempat-tempat- sel. iya. Jadi di sini juga dinyatakan bahwa di dalam sel juga Iya. bisa menggunakan narkoba. Dan juga untuk para koruptor juga mendapatkan tempat khusus yang bisa membawa Iya. gadget seperti itu, lalu elektroniknya lengkap, fasilitas malah seperti hotel, tidak Iya, seperti benar penjara sekali. seperti Ini itu. memberikan citra buruk bagi lapas yang ada di Indonesia, Ya, Dimas. dan kita harapkan nanti ke depannya untuk performanya lebih baik lagi, yaitu lebih disidak lagi ini Iya. apa, di mana yang salah, ini di mana ada kekeliruannya Dan seperti itu. kinerjanya semakin ditingkatkan. Iya. Ya baiklah pemirsa, kita tinggalkan dulu mengenai headline news yang Iya. ada di 2 harian terbesar Sumatera Selatan. Setelah ini kami akan kembali pada segmen dialog di Iya. mana kami akan menghadirkan seorang narasumber kita, yaitu Bapak Anjar Rusdijayanto dari Sriwijaya Aero Modeling Club Palembang. Jadi kita akan membahas Iya. mengenai klub atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Sriwijaya Aero Modeling Club Palembang. Tetaplah bersama kami di I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Inspirasi Indonesia. Kami temani ibadah sahur Anda. Perayaan Ramadan di negara minoritas Muslim. Salam Ramadan. Panduan gaya hidup menurut Islam. Islam Ismi. Awal-awal kedatangan Islam ke Nusantara, hingga peninggalan dan ragam warisan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Melawan kantuk dengan memecah tawa. Halo Pak. Halo. Pak, bisa tolong ibunya aja nggak yang Setiap hari, pukul 2.30, kisah dua sekawan yang berjuang menunaikan puasa sebulan lamanya. Godaan. Ramadan Marjo. Bersama memetik berkah dengan tayangan-tayangan super spesial. Hilaukan Ramadan bersama Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Ya pemirsa, saat ini kami telah menghadirkan seorang narasumber kita, yaitu Bapak Anjar Rusdijayanto dari pihak Sriwijaya Aero Modeling Club Palembang. Dan Dimas, kita akan membahas mengenai komunitas dan jenis apa saja dari pesawat aero modeling itu sendiri. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Pak Anjar. Selamat pagi, Pak. Ya, nah ini mungkin pemirsa Ya. ingin tahu Pak Anjar, apakah itu aero modeling? Boleh dijelaskan sedikit. Kalau air modeling adalah suatu kegiatan, Ya. kegiatan aksi dan reaksi yang dilakukan menggunakan pesawat model. Menggunakan model. Tapi pesawat model di sini juga ada yang jenis mainan, lalu jenis untuk hobi, habis, dan jenis yang terakhir adalah kompetisi. Nah, ada lagi satu lagi ada untuk sains, untuk sains, untuk ilmu pengetahuan. Jadi jenis pesawat ini ada 4 inilah yang dilaksanakan oleh para penghobi air modeling. Nah, ini kebanyakan juga dalam bentuk skala yang tidak terlalu besar. Nah, itu perbedaannya antara 4 jenis ini apa sih? 4 jenis yang toys ini adalah ya artinya dalam artian hanya jenis mainan. Iya. Artinya bisa diterbangkan hanya dengan dilempar saja, tapi dia bisa terbang dengan durasi yang cukup waktunya. Artinya 1 menit atau 2 menit. Dan itu pun udah sulit sebetulnya mencapai waktu 2 menit, walaupun terbang. Lalu yang hobi, ini biasanya adalah pesawat-pesawat memang yang dijual, Pak, dijual para penjual pesawat untuk hobi. Nah, dan para hobis ini sebetulnya dia menyukai mulai dari bentuk-bentuk pesawatnya, ataupun skill pesawatnya, ataupun mungkin saya sedang pesawat Boeing 747 misalnya, dia beli bentuk model yang Boeing. Komersil seperti itu. Iya. Ya, pesawat komersial, tapi memang dalam hobi aeromodeling juga ada pesawat hobi, pesawat skala kecilnya. Lantas untuk harganya sendiri gimana nih Pak? Kalau dari sisi harga sebetulnya relatif. Ada yang paling murah dengan harga hanya Rp25.000 sampai dengan yang di atas 20 juta, sampai ada pun yang harganya sama dengan 1 buah mobil. Jadi relatif Pak ya Relatif harganya ya? sebetulnya, tergantung bagaimana kita nanti memilih mana yang mau kita mainkan. Tergantung seperti minat itu. ingin memakai tipe Betul, ini ya. seperti itu. 20.000 pun ada seperti itu. Ada 20. Sebetulnya kita dengan menggunakan sebuah kertas A4 Iya. yang agak tebal, misalnya yang 60 gram, itu kita buat bentuk pesawat, nanti kita terbangkan dalam ruangan yang
anginnya tidak terlalu kencang itu sudah bisa terbang. Kita dorong seperti ini. Ya ini adalah saintif, artinya bagaimana ilmu menerapkan ilmu aerodinamik untuk pesawat terbang. Jadi sebenarnya, jadi air modeling tidak hanya sebatas bermain. Dia juga belajar. Juga belajar ya, banyak sekali. Ada ilmu fisika ya, tergantung semua aerodinamiknya, kinetiknya, semuanya ada di situ. Itulah kebaikan dari air modeling sebetulnya. Jadi sembari mendalami hobi juga bisa mendapat sisi edukatifnya Pak ya? Atau juga menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus misalnya. Oh ini aerodinamik airfoil itu seperti apa? Nah, lalu kita terapkan. Kalau membuat pesawat besar langsung kan nggak mungkin, mahal nih. Nah, kita buat aja. Oh, bentuk airfoil yang sesuai dengan ilmu. Ini kalau tadinya harusnya diameter 5 meter bisa mengangkut daya angkut sekian kilo, kita perkecil. Jadi semuanya ada hitung-hitungan. Ada hitungannya, semuanya seperti belajar matematik. seperti itu. Sebetulnya dari sudut seluruh pesawat ada hitungan matematikanya. Jadi kalau orang bergelut di air modeling nanti dia bisa belajar matematika, fisika, kimia, semuanya. Nah ini kalau kita kembali ke klubnya ini sudah berapa lama berdiri? Kalau klub, secara klub kami berdiri itu diawali dari tahun 2004 sebetulnya. Kumpul-kumpul tadi. 2004 kumpul-kumpul, ada orang 6 waktu itu bermain, kita 6 orang. Nah setelah itu sepakat di tahun 2006 kita membuat klub namanya Sriwijaya Air Modeling Club. Awal mulanya di mana nih Pak? Awal mulanya kita ya di Bandara Lama. Bandara Lama, Talang Betutu sebelum dilakukan pemugaran yang sekarang seperti sekarang itu. Sudah move ke Jakabaring. Kita sekarang sudah move ke Jakabaring. Nah ini kemarin sejak berdiri tahun 2006 hingga sekarang itu jumlah anggotanya sudah ada berapa? Kalau jumlah anggota aktif ya antara 20 sampai 25 orang lah yang aktif melakukan kegiatan setiap hari Minggu. Namun itu juga bergantian. Ada yang karena kebanyakan kita kan profesional bekerja. Ada juga kebanyakan yang artinya rumah di Palembang bekerja tapi rumah keluarga di Jakarta atau di mana. Jadi ke Palembang cuma untuk bermain hanya untuk bermain air modeling Pak ya? Sebetulnya kita Palembang itu sudah paling cocok untuk bermain air modeling. Lahan masih banyak luas. Lalu juga tempatnya memadai seluruhnya. Jakabaring yang sekarang dibuat itu sudah sangat memadai. Lantas kalau kita bandingkan dengan Singapura, mungkin ada terbang pesawatnya sudah didenda. Iya benar sekali. Karena sudah nggak ada tempat yang bebas kan. Nah sebetulnya kalau kita bisa mempromosikan Jakabaring, itu nantinya harapan saya sih bisa mempromosikan Jakabaring, itu ada airstrip untuk air modeling, sehingga orang-orang dari Singapura dengan Air Asia aja terbang ke Palembang kan cuma 450.000 berangkat pagi pulang sore lagi sudah cukup sebetulnya daripada main di sana didenda. Kalau di kita gratis saja kan. Lantas yang menjadi daya tarik dari air modeling ini sendiri apa nih Pak? Sebetulnya daya tarik modeling ada skillnya, skill, adrenalin, tertantang bagaimana mengemudikan pesawat supaya pesawat dengan bisa tegak stabil dan manuver-manuver yang sulit-sulit untuk dilakukan gerakan. Itu membutuhkan keterampilan khusus. Keterampilan khusus. Jadi memang harus dipelajari dulu. Betul, harus sangat dipelajari. Kan tidak sembarangan orang bisa melakukan gerakan aerobatik. Harus melakukan dengan simulator dahulu. Setelah mahir di simulator, baru kita menggunakan pesawat yang bertahap berjenjang, mulai dari trainer, nanti yang medium sampai ke pesawat senior. Nah itu bisa dijelaskan sedikit, itu bagaimana yang trainer, medium dan senior? Pesawat trainer ini adalah pesawat air modeling yang tidak terlalu bentuknya standar. Artinya tidak simbolis juga tidak, tapi tetap aerodinamik tetap dilakukan semuanya. Tapi dia terbangnya tidak liar, terbangnya bisa glidernya pun panjang, terus terbangnya tidak terlalu kencang, smooth aja pelan, dan dikendalikannya pun mudah, artinya tidak langsung begitu miring, tidak langsung saat. Tingkat kesulitannya masih rendah. Lalu beralih nanti ke yang medium. Artinya yang medium ini ada pesawat yang ukurannya agak besar sedikit. Dan tingkat kesulitannya juga lebih tinggi. Sudah lebih tinggi lagi.
dan juga speednya sudah lebih high speed lagi. Nah, sampai yang senior adalah pesawat yang bisa aerobatik. Iya. Aerobatik bisa Sudah terbang manuver berdiri semua, kemana-mana. sudah Iya, sudah manuver. terbang bebas Pak ya. Ya, manuver bisa touch and go, artinya terbang dari atas menyentuh landasan terus up lagi, balik lagi. Nah itu untuk kegiatan sendiri dan juga ini sering mengumpulnya tadi di tempat kumpul di daerah Jakabaring. Jakabaring. Iya. Apakah juga ada waktu rutinnya? Di Stadion Gelora Jakabaring. Oke, itu waktu rutinnya ada tidak? Waktu rutin itu setiap hari Minggu kita. Waktu rutin untuk berlatih sambil berkumpul, bertukar pikiran untuk jenis pesawat ini, informasi seperti itu. Nah, itu rutinnya ada seperti itu. Terkait dengan jenis pesawat tadi Bapak menyinggung jenis pesawat. Lantas apakah semua pesawat itu diproduksi di Indonesia atau ada juga yang dari luar negeri nih Pak? Kalau sekarang saat ini kebanyakan pesawat ini masih impor. Masih impor Pak ya? Masih impor, tapi juga ada juga kalangan-kalangan hobiis yang sudah memberanikan diri membuat pesawat-pesawat sendiri, terutama pesawat-pesawat untuk kompetisi, artinya untuk berlomba. Untuk berlomba, misalnya di PON atau di Kejurnas. Nah, mereka ini kebanyakan membuat sendiri. Membuat sendiri karena di situ memang dibutuhkan ketepatan yang baik, terbang yang baik, lama durasi terbangnya. Namun akhir-akhir ini karena mulai banyak informasi yang bebas, kita juga bisa mendapat informasi pesawat-pesawat yang betul-betul sudah sangat kompetitif, artinya untuk kompetisi sangat bagus, untuk kompetisi seperti itu. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kompetisi, pasti ada manuver-manuver favorit. Nah, ini manuver-manuver favorit kalau pada saat kompetisi itu apa sebenarnya, Pak? Sebetulnya manuver kalau dalam suatu perlombaan untuk kelas F3A, kita ada kelas-kelas pertandingan ya, mulai F1 sampai F3J. F3A ini adalah kelas pesawat yang menggunakan bermotor, menggunakan mesin dengan bahan bakar nitrogen, ataupun elektrik, atau juga dengan gasolin. Dengan tipe pesawat yang panjangnya sekitar 1,5 meter atau bentang sayapnya sampai dengan 2 meter. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 23 gerakan yang harus dilakukan dalam satu session terbang. Nah, mulai dari gerakan terbang, take off, ada gerakan loop berputar, atau Cuban egg, artinya membuat putaran angka 8 mulai bawah, angka 8 seperti ini, atau size Z yang bentuknya huruf Z gini. Avalanche artinya terbang avalanche artinya seolah-olah kita melakukan gerakan meluncur dari atas bukit menuju dataran. Jadi mulai dari sini naik seperti ini, terus turun lagi, kembali lagi semula seperti itu. Dan terbang ini tidak hanya sebatas cuma naik ini, tapi di tengah-tengahnya ada seperempat roll, setengah roll, loop positif, loop negatif, seperti itulah. Dia ada tahapannya Pak ya? Iya, banyak juga istilah-istilah juga. Banyak, ada 23, makanya saya tidak hafal semuanya. Ini yang dinilai sendiri apakah itu tingkat kemulusan terbangnya atau memang tingkat kesulitan? Ada tingkat kesulitan mulai poin 10 sampai dengan poin 60 tingkat kesulitan itu. Ada juga memang nanti menurut juri memang seluruh gerakan itu setelah dipenuhi. Jadi banyak sekali kriteria Pak ya yang dibutuhkan untuk suatu perlombaan Pak ya? Ya pemirsa, sangat banyak sekali hal yang kita bahas dalam aeromodeling ini. Namun kami akan kembali bersama Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Panduan menjalani hari yang sesuai syar'i. Nikmati berkegiatan dengan cara yang islami. Kilaukan Ramadan kamu dengan Islam Ismi. Setiap hari pukul 1.30. Kompas TV,
Inspirasi Indonesia. Kilau Ramadan Kompas TV. Di tengah Anda beribadah sahur, ada mereka mendampingi Anda. Silakan Bu, tutup dulu teleponnya kemudian sahur. 200.000 penonton dan pemerintah tim B. Ini ada ketumbar bubuk, ada jintan, Otak sapi. Udah sahur belum? Setiap hari pukul 2.30. Kilaukan Ramadan bersama Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kami temani ibadah sahur Anda. Perayaan Ramadan di negara minoritas Muslim. Salam Ramadan. Panduan gaya hidup menurut Islam. Islam Ismi. Awal-awal kedatangan Islam ke Nusantara, hingga peninggalan dan ragam warisan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Melawan kantuk dengan memecah tawa. Halo Pak. Halo. Pak, bisa tolong ibunya aja nggak yang Setiap hari, pukul 2.30, kisah dua sekawan yang berjuang menunaikan puasa sebulan lamanya. Godaan. Ramadan Marjo. Bersama memetik berkah dengan tayangan-tayangan super spesial. Kilaukan Ramadan bersama Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Menggali berkah di Kilau Ramadan Kompas TV. Ada negara-negara Islam yang memilih dengan melihat anak bulan itu. Yang kedua dengan cara hisap. Hisap dia mana kira. Menyapa budaya di tanah Arab. Sekarang ini kami sedang berada di pasar buah-buahan dan pasar tamar. Yang anda lihat sekarang ini, buah tamar antara pilihan utama sepanjang bulan Ramadan. Jejak Rasul, setiap hari pukul 18. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Seperti apa budaya umat Muslim di penjuru Indonesia menjalani ibadah Ramadan? Quran ini sendiri juga menjadi ucapan syukur dalam menyambut 1000 bulan ini. Tradisi Ramadan, Sabtu dan Minggu. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Bagi Anda yang baru bergabung, saat ini kita telah membahas mengenai Sriwijaya Aeromodeling dan kita juga mengundang Bapak Anjar Rusjayanto. Ya, dan langsung saja pemirsa untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk kriteria lomba Pak. Apakah ini hanya terbangnya yang dinilai atau memang kreativitas pesawatnya juga masuk penilaian seperti itu? Ya, kalau semenjak tahun 2008 kita sudah tidak ada beauty contest sudah tidak ada. Artinya juga kreasi membuat pesawat sudah tidak ada. Karena sudah selanjutnya adalah merupakan olahraga. Olahraga. Kalau memang dahulu waktu masih zaman TNI AU pertama kali mengenalkan aeromodeling, itu memang ada kreasi membuat pesawat. Nah, itu kenapa tidak diadakan lagi seperti itu? Ya, mungkin, itu menarik, mungkin kreatif, mungkin para playernya membuat aneh-aneh seperti itu mungkin. Artinya sekarang adalah membuat pesawat tapi tidak dari jenis pesawatnya, jadi kemampuan terbangnya yang dinilai. Jadi pesawatnya sudah karena sekarang sudah olahraga dan scientific ya. Ada satu pesawat standar, artinya yang dasar, yang dilombakan, yaitu namanya Chuck Glider. Chuck Glider itu bisa dibuat anak SMP sekalipun bisa membuat, tapi dengan pengetahuan dasar air modeling ya. Nah, itu dilombakan. Padahal harganya pun hanya 50.000. Itu dilombakan, kalau nanti di PON juga dilombakan. Kalau dia dapat medali emas, ya dapat bonus 100 juta. Dapat bonus 100 juta. Lalu dia dapat kompensasi kemudahan kalau dia nanti mau masuk kuliah ke universitas negeri yang mewakili daerahnya, dia gratis otomatis. Karena kalau sudah dihitung atlet sebagai atlet. Sudah dijadikan cabang olahraga seperti tadi ya. Nah, juga kalau memang dia nanti sudah lulus bekerja, kalau punya medali emas, dia akan otomatis mendapat pekerjaan sesuai SK Menpora. Siapapun yang menang di
perlombaan PON, Ya. kalau memang dia mau bekerja, mendapat rekomendasi untuk Dipermudah, bekerja. Pak, Dan ya? itu bisa Dipermudah. gara-gara hanya sebuah Hanya pesawat sebuah Chuck dengan Glider. harga 50.000 Chuck Glider, seperti itu. betul. Oke, dan bisa mendapatkan benefit Benefit Banyak sekian. sekali. ke depan, Iya. Ya, seperti itu. nah, Sampai cuman ke- ada cumanya. Iya. Harus mampu minimal terbang satu menit. 1 menit. Minimal 1 menit. 1 menit, Pak, Karena ya? dalam lomba kriteria dinilai 1 menit adalah maksimum, max. Oke. Nah, itu nanti dalam satu lomba ada 7 ronde, tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya cukup 1 hari 7 ronde, 7 ronde. Nah, lalu juga yang skill, yang lain ya memang tadilah seperti tadi kriteria lombanya penilaian keahlian, artinya menggunakan gerakan aerobatik, manuver seperti itu. Nah, ada lagi yang gerakan 3D, artinya 3D yang khusus untuk helikopter. Helikopter, ya ada dua, Pak, ya? Biasa tadi, sama yang kita lihat pesawat, ya? Jadi pesawatnya ada fixed wing. Fixed wing adanya pesawat yang mempunyai sayap dan tetap. Ya. Nah, juga ada pesawat Jenis yang rotary. helikopter. Rotary wing ini adalah helikopter. Dia tidak mempunyai punya sayap, tapi sayapnya diganti oleh baling-baling. Nah, rotary wing untuk helikopter ini memang harus mempunyai kemampuan khusus karena pesawatnya tidak mudah. Karena dia sayapnya diganti oleh baling-baling. Baling-baling yang berputar. Ada tingkat kesulitan tertentu seperti itu. Betul. Saya pun sampai hari ini belum berani memainkan helikopter. Ya, lantas untuk jenis pesawat yang bersayap biasa, apabila kita bandingkan juga dengan yang jenis helikopter, apakah jarak tempuh atau waktu dia terbang juga itu ada perbedaan? Sebetulnya sama saja, artinya tas juga bahan bakar atau tangki dari pesawat air modeling sama sebetulnya kan. Artinya kalau yang standar paling maksimum 15 menit, 10 menit. Kalau yang agak besar bisa sampai ya 20 menit atau 25 menit. Itu pun sudah capek. Iya. Untuk kualitasnya sendiri bagusnya mana nih, Pak? Apanya? Untuk kualitasnya sendiri Kualitas terbang seperti itu. Kualitas terbang sama biasa? saja sebenarnya. Tergantung pilotnya sebenarnya. Tergantung yang mengemudikannya, iya, Pak, ya? pilotnya. Jadi who is the man behind the gun seperti itu. Jadi jangan lihat pesawatnya, tapi siapa yang mengendalikan seperti itu. Jangan Anda melihat pesawatnya. Bisa aja pesawatnya sudah bolak-balik hancur, tapi dia mampu untuk memperbaikinya. Sehingga pada saat diterbangkan lagi sudah bagus sekali. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita kalau berbicara tentang potensi air modeling. Nah, di Indonesia sendiri menurut Bapak potensi air modeling itu yang lebih meningkat sekarang itu daerah mana di Indonesia? Sebetulnya sekarang ini sudah mulai banyak ya dengan adanya kegiatan PON ataupun kegiatan rutin kejurnas. Nah, sekarang banyak bermunculan potensi-potensi baru. Artinya mulai dari di Sumatera ini Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Riau, Batam, sampai Medan juga. Nah, juga di Indonesia Timur juga sudah mulai berkembang semuanya dengan kreasi. Sebetulnya potensinya banyak sekali. Cuma ya masalahnya kebanyakan kaum air modeling memang mereka memulainya mungkin mengenal air modeling dari SD atau SMP atau universitas atau juga dasar kegiatan dasar pekerjaannya di bidang dirgantara. Seperti misalnya TNI AU, Akabri. Itu sebelum masuk Akabri pasti dikenalkan air modeling, pesawat dasar, Akabri udara, ya kan, Akabri TNI AU. Dia begitu masuk TNI AU nanti akan diperkenalkan cabang air modeling. Kalau kita lihat di gambar, Pak, gambar yang sedang ditayangkan, itu jenis ini apa? adalah ini pesawat 3D. Ini 3D atau di kelas F3A. F3A. Itu bagaimana bisa? Ya, ini adalah kemampuan dari pilotnya mengendalikan pesawat. Dan pesawat ini juga memang pesawatnya mampu untuk bergerak secara diam. Sebetulnya masih banyak lagi jenis pesawat, bahkan ada pesawat yang mempunyai baling-baling bisa dibolak-balik pitch. Jadi pesawat bisa naik turun dan kepalanya di bawah. Tapi pesawatnya tidak jatuh. Jadi itu fungsinya seperti helikopter seperti itu. Iya, benar. Jadi fungsi baling-balingnya sudah mirip dengan helikopter. Seperti itu. Ya, tadi kita lihat juga ada pengisian bahan bakar ya, Pak, ya. Betul. Bahan bakar ini sekarang sudah ada 2 macam, artinya menggunakan metanol, metanol yang biasa yang sudah lama. Nah, mulai ada pesawat karena sudah ada jenis engine gasolin, yaitu bahan bakar dari Petramak. Bahan bakar Petramak kita campur dengan oli supaya pelumasan di piston
bisa lancar. Iya. Dan itu kualitas terbangnya sama saja? Sama saja kualitas terbang, tergantung sebetulnya pilot. Dan ini kalau kita berbicara tentang potensi, nah di Kota Palembang sendiri bagaimana menurut Bapak potensi untuk air modeling sendiri? Potensi air modeling sebetulnya bagus ya, artinya dari beberapa kegiatan yang kita laksanakan di SRAC sendiri, karena kita ini dari tahun 2006 sampai sekarang kita dulu membantu kegiatan PON, lalu mengiratkan pengenalan pariwisata Palembang. Itu bahkan kita menyelenggarakan internasional air modeling diikuti oleh Malaysia, Thailand, Hong Kong, sampai yang terjauh itu Filipina. Jadi mereka sudah menggunakan itu kita internasional air modeling dalam rangka Sumsel pariwisata. Itu dulu masih di era gubernurnya Pak Alek Nurdin juga sih, yang waktu beralihan. Nah itu. Nah, terus kegiatan artinya misalnya hari jadi Kota Palembang, kita diminta untuk terlibat, untuk tampil, terbang, menarik banner, Itu yang sering saya lihat, berputar seperti pesawat. Kita kalau Anda lihat, sayang nggak ada foto yang di Jakabaring, Jembatan Ampera, kita terbang melintas Jembatan Ampera dari sisi sana sampai ke sini menggunakan banner. Nah, ini kalau kita tadi sudah berbicara panjang lebar tentang itu, apa itu air modeling, dan jenisnya juga, Dimas. Ini bagaimana cara perawatan untuk air modeling sendiri? Secara perawatan, artinya yang perlu dilakukan adalah satu itu perawatan mesin sendiri, pesawat mesin sendiri. Lalu kalau dari sisi pesawat sih artinya cukup dibersihkan saja, atau juga nanti dikontrol ulang apakah elevator, radar atau flapnya itu sudah betul belum presisinya. Seperti kan karena pesawat menggunakan sayap itu ada flap ya. Kalau flap itu tidak posisinya bagus, dia terbangnya akan liar. Oleng seperti itu. Oleng. Nah, juga elevator, radarnya juga sama. Ya, perawatan seperti itulah yang ini dilakukan. Apakah ada istilah juga seperti ganti oli atau seperti itu, atau bagaimana? Oh, tidak ada. Kita tidak ada ganti oli. Pesawat ini murni tanpa pelumas. Tanpa pelumas. Apabila dalam perlombaan, bagian pesawat mana nih Pak yang sering rusak nih Pak? Dan atas bagaimana nih Pak memperbaikinya? Rusak ini. Tiba-tiba wah, bingung ini gimana yang paling sering terjadi itu yang paling sering terjadi adalah sebetulnya kalau pada saat terbang itu jarang. Tapi yang paling sering terjadi adalah saat landing. Saat landingnya gimana? Landing ini kan ya faktor cuaca, angin yang keras. Sehingga pada landing dia hard landing. Hard landing berarti roda pesawat ataupun roda pesawat. Atau juga baling-baling. Artinya pesawat mesin masih kencang, pesawat sudah menyentuh, baling-baling patah seperti itu. Kalau baling-baling patah udah biasa. Sudah hal biasa. Sudah diperbaiki Pak ya. Nah, ini kalau dalam dunia air modeling, mungkin pemirsa juga ingin ada beberapa yang sudah tertarik ini bagaimana menekuni dunia air modeling, dan ini mungkin masih bertanya-tanya ini bagaimana cara bergabung juga. Kalau mau beli juga air modelingnya di mana? Seperti itu. Kalau untuk di Palembang memang kita ada satu rumah hobi. Rumah hobi adanya di Kenten. Nanti kalau memang mau membutuhkan silahkan hubungi saya saja di 0812 719 9249. Hubungi saya saja, nanti kita sampaikan pesawat apa aja yang diperlukan, monggo. Karena rumah hobi ini juga tidak berpromosi secara terbuka, karena memang sesuai pesanan sebenarnya. Sesuai pesanan kebanyakannya seperti itu. Lalu kalau untuk saya juga menawarkan kepada institusi misalnya pramuka ataupun SMA yang berminat di bidang air modeling, silakan menghubungi saya atau menghubungi TNI AU, karena kita di bawah base-nya adalah di TNI AU. Silakan TNI AU di Talang Betutu sana. Kita ada base of Pasi Air Modeling. Silakan nanti menghubungi ke Pasi, misalnya minta bantuan untuk melatih anak SMP atau SMA atau pramuka berlatih di bidang air modeling, kami bersiap. Karena kami juga sudah sering menyelenggarakan pelatihan untuk anak-anak SMA. Sekalian mencari bibit-bibit muda. Ya, bibit-bibit. Kita juga saat ini Palembang sedang mencari bibit-bibit air modeling
untuk PON remaja tahun 2014. 2014 nanti Pak ya. Kita sedang mencari bibit, ya mudah-mudahan kita dapat nanti. Lantas Pak, satu pertanyaan terakhir nih, bagi yang pemirsa ingin bergabung, syarat apa nih Pak? Syarat bergabung silakan saja langsung datang ke ke tempat kita berlatih di Stadion Jakabaring, di samping kolam akuatik, kolam dayung atau ski air. Di sana kita main mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jam 12 siang. Ya. Tapi bagi yang suka kadang-kadang sampai sore. Sampai nggak ada kerjaan di rumah, nggak ada kerjaan sampai sore. Ya, seperti itu. Oke. Silakan hadir di sana. Atau juga mendaftar di website, aja melalui website kami masih di Facebook. Silakan saja buka aja di SRAC atau Sriwijaya Air Modeling Club. Silakan bergabung di sana, mendaftarkan diri. Nanti silakan hari Minggu bergabung, kalau yang sudah punya pesawat silakan, atau maupun bertanya langsung di website, nanti saya akan menjawab. Kebetulan saya juga sebagai admin di Facebooknya. Silakan apa saja yang dibutuhkan untuk langsung bisa langsung bergabung. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Menambah inspirasi untuk pemirsa di rumah mungkin yang ingin menekuni dunia air modeling, karena ini bukan hanya bermain, tapi juga belajar. Ada pelajaran fisika dan pelajaran yang Anda pelajari di sekolah atau di tempat kuliah yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan air modeling tentunya. Jadi Mas, kita tinggalkan dulu mengenai air modeling. Kita akan kembali bersama Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Kami temani ibadah sahur Anda. Perayaan Ramadan di negara minoritas Muslim. Salam Ramadan. Panduan gaya hidup menurut Islam. Islam is me. Awal-awal kedatangan Islam ke Nusantara, hingga peninggalan dan ragam warisan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Melawan kantuk dengan memecah tawa. Halo Pak. Halo. Pak, bisa tolong ibunya aja nggak yang Setiap hari, pukul 2.30, kisah dua sekawan yang berjuang menunaikan puasa sebulan lamanya. Godaan. Ramadan Marjo. Bersama memetik berkah dengan tayangan-tayangan super spesial. Hilaukan Ramadan bersama Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Inilah paparan kitab suci sebagai santapan rohani. Ini adalah daerah Al-Ula, kawasan yang kaya dan subur dengan pohon kurma dan merupakan tempat diutusnya Nabi Soleh alaihissalam. Saksikan ayat riwayat. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Bersama saya, Cindy Triatika, dan rekan saya, Dimas Aditya. Inilah I Love Sumsel selengkapnya. I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Kami hidangkan yang spesial saat berbuka. Lu pergi dulu ya, jaga rumah. Iya Mas, saya di rumah aja sendiri. Mas Miko pasti bisa ngejalanin hidupnya sendiri tanpa saya. Malam Minggu Miko. Menjejaki lagi langkah demi langkah yang diwarisi sang Nabi. Jejak Rasul. Kebaikan Ramadan, kebaikan Islam. Sejukkan hati. Kita carikan solusinya. Dalam kurma. Seperti apa budaya umat Muslim di penjuru Indonesia? Tradisi Ramadan. Maha membimbing Allah dengan mengutus Rasul-Nya bagi umat sekalian alam. Ayat riwayat. Hilaukan Ramadan bersama Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Membaca lembar demi lembar kisah masuknya Islam ke Nusantara,
pada tahun 1607, pada waktu itulah raja mengumumkan, "Hai seluruh masyarakat yang hadir, saya sekarang sudah menerima Islam dan saya meminta kepadamu juga menerima itu." Islam Nusantara, setiap hari pukul 2. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Dan tadi Anda sudah menyaksikan agenda seputar Kota Palembang. Jadi ada kegiatan di Gramedia seputar Kota Book Fair Palembang yang akan diadakan di Palembang Indah Mall pada tanggal 7 Juli hingga 7 Agustus 2013 nanti. Ya, dan selain itu pemirsa kami akan memberikan informasi seputar perakiran cuaca untuk Kota Palembang dan sekitarnya. Langsung saja, ini dia perakiran cuacanya. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Tetap saksikan I Love Sumsel dari Senin hingga Jumat dari pukul 10 hingga pukul 11.30 siang. Dan selain itu pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan acara lain dari Kompas TV yang akan menginspirasi pemirsa di rumah. Dan tetap akses Twitter kami di @ilovesumsel dan juga fanpage-nya di I Love Sumsel Mos TV bagi Anda yang tetap ingin berbagi informasi bersama kami. Dan akhir kata, saya Dimas Aditya bersama rekan saya Monica Ramadhani pamit undur diri. Tetap saksikan I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa. Senyumku ini senyum cahaya, cahaya dari jiwa yang senang. Tak ada yang kau tak bisa di dunia ini. Kita terlahir untuk menang. Sebarkan semangat ini dengan ikhlas dan tulus. Kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya, kemenangan Ramadan menantu denganmu sekali dunia.
semua